Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar biologi dengan materi objek dan ragam permasalahan biologi. Nah, di materi ini kamu diharapkan mampu untuk memahami apa saja objek yang kita pelajari di biologi dan juga ragam permasalahan yang ada di dalam biologi. Sebelum ke sana, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya, makhluk hidup dan juga benda mati mudah dibedakan karena makhluk hidup memiliki ciri-cirinya yaitu sebanyak 7. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari yang nomor 1, yaitu bernafas. Makhluk hidup bernafas yang artinya memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hal ini berfungsi untuk melakukan metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup mampu melakukan pergerakan, baik tumbuhan, baik hewan melakukan pergerakan. Pergerakan yang terjadi pada hewan adalah perpindahan secara aktif, sedangkan perpindahan pada tumbuhan itu biasanya adalah perpindahan pasif. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Jika misalnya kamu disentuh oleh teman kamu, kamu akan merasakan sentuhannya. Dan ketika kamu yang biasanya hidup di daerah panas, tiba-tiba berpindah tempat ke daerah pegunungan, maka kamu akan peka terhadap kondisi lingkunganmu. Inilah yang dimaksud dengan peka terhadap rangsangan. Yang keempat, memerlukan makanan. Tentu saja, setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk melakukan metabolisme di dalam tubuhnya dan untuk membentuk suatu energi berupa ATP. Nah, hal ini diperlukan agar makhluk hidup dapat beraktivitas dan dapat melakukan segala sesuatu kegiatan metabolisme di dalam tubuhnya. Yang kelima adalah mampu beradaptasi. Ketika tumbuhan yang hidup di daerah pegunungan dibawa ke daerah perkotaan, maka tumbuhan ini akan tetap mampu untuk hidup. Akan tetapi, tumbuhan ini akan memiliki penampakan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena tumbuhan beradaptasi dengan suhu, yaitu suhu yang lebih panas dibandingkan dengan tempat dia hidup. Yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti melakukan yang namanya pertumbuhan dan berkembang, di mana pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran sel di dalam tubuh yang dapat diukur dan melakukan perkembangan, di mana proses ini tidak dapat diukur dengan angka. Contoh dari berkembang adalah matangnya sel-sel ovarium di dalam tubuh wanita. Kemudian yang ketujuh adalah berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup bereproduksi adalah dengan tujuan untuk melestarikan kehidupannya sendiri. Nah, ketujuh ini merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, jika kamu disuruh untuk membedakan antara makhluk hidup dan juga benda mati, kamu sudah mampu melakukannya melalui ciri-ciri makhluk hidup. Saat ini kita akan masuk kepada tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, tingkat organisasi kehidupan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah molekul. Molekul itu merupakan bagian-bagian yang terkandung di dalam tubuh makhluk hidup yang meliputi karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nukleat. Nah, sebelum tubuh makhluk hidup tersusun atas molekul, molekul itu sendiri disusun oleh yang namanya atom. Atom, penyusun makromolekul ini biasanya disusun oleh karbon, hidrogen, oksigen,
dan juga nitrogen. Selanjutnya ada sel. Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel adalah hasil dari pembentukan dari beberapa organel sel dengan fungsinya masing-masing. Misalnya, di dalam sel, kita dapat menemukan nukleus, dapat menemukan membran inti, menemukan dinding sel, lisosom, ribosom, dan mitokondria. Masing-masing dari organel sel tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, ketika fungsinya itu membentuk suatu bagian, inilah yang disebut dengan sel. Selanjutnya, jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan melakukan fungsi tertentu. Organisasi kehidupan pada tingkat jaringan hanya terdapat pada organisme multiseluler, sedangkan untuk yang uniseluler sudah diatur oleh sel itu sendiri. Yang dimaksud dengan multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel, sedangkan uniseluler adalah organisme yang hidup hanya berdasarkan satu sel. Contoh jaringan pada tumbuhan dapat kita lihat seperti epidermis, xilem, dan floem. Sedangkan contoh jaringan pada hewan dapat kita temukan berupa jaringan lemak, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Selanjutnya, organ. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu, itulah yang dimaksudkan dengan organ. Contoh organ pada hewan seperti jantung, paru-paru, hati, dan lambung. Sedangkan pada tumbuhan, contoh organnya dapat kita temukan seperti akar, batang, bunga, daun, dan buah. Selanjutnya, ada sistem organ. Yang dimaksud dengan sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya adalah sistem pencernaan yang dibentuk oleh beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Selanjutnya, ada individu. Individu merupakan makhluk hidup yang tunggal. Jadi, contohnya misalnya diri kamu sendiri itu merupakan individu. Contoh lainnya adalah seekor semut, seekor gajah, sebatang pohon mangga, seekor nyamuk. Selanjutnya, populasi. Jika individu-individu yang tadi melakukan interaksi dan hidup dalam wilayah tertentu, maka dapat disebut sebagai populasi. Contohnya, sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun, sejumlah semut di batang pohon, satu kelompok siswa yang sedang belajar. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya, organisme yang hidup di suatu sawah yang terdiri atas populasi tanaman padi, serangga, ular, burung, tikus, dan juga semut. Tingkatan organisasi mencakup organisme dengan lingkungan abiotik dan juga lingkungan biotiknya yang saling mempengaruhi, atau dengan kata singkatnya,
Hubungan timbal balik atau interaksi antara keduanya inilah yang merupakan pengertian dari ekosistem, di mana yang dimaksud dengan lingkungan abiotik adalah benda mati, sedangkan abiotik adalah makhluk hidup. Kita contohkan, contohnya adalah ekosistem danau, yang menjadi lingkungan abiotiknya adalah tanah, air, batu. Sedangkan biotiknya terdiri atas ikan, plankton, rumput, dan juga keong. Selanjutnya ada bioma. Yang dimaksud dengan bioma adalah ekosistem terestrial yang dipengaruhi oleh iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan atau organisme yang dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Di dalam dunia ada 7 macam bioma, yaitu bioma tundra, taiga, gurun, padang rumput, sabana, hutan tropis, dan juga hutan gugur. Dan yang terakhir adalah biosfer. Yang dimaksud dengan biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Ciri dari biosfer adalah mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan organisme. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam ragam permasalahan biologi. Miss akan memberikan satu-satu contoh permasalahan biologi di tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, di tingkat molekul. Misalnya, terjadi kelainan pada pembentukan molekul hemoglobin darah sehingga menyebabkan penyakit anemia sel sabit. Selanjutnya, ada permasalahan biologi pada tingkat sel. Misalnya, terjadi lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri atau virus. Pada tingkat jaringan, terjadinya penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Pada tingkat organ, kelainan pada jantung. Pada tingkat sistem organ, misalnya gangguan pernapasan akibat penyempitan saluran pernapasan pada penderita ISPA. Permasalahan pada tingkat individu, contohnya adalah seseorang yang menderita penyakit AIDS, yang mengalami gangguan sistem imun yang membuatnya mudah terinfeksi penyakit. Pada tingkat populasi, contohnya adalah penyebaran AIDS dari satu orang ke orang yang lain atau pada satu populasi. Pada tingkat komunitas, dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Pada tingkat ekosistem, penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengancam habitat satwa liar di dalamnya. Pada tingkat bioma, dampak kebakaran hujan hutan tropis. Dan pada tingkat biosfer, menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup. Demikian pertemuan dan materi kita hari ini. Yang menjadi tugas kamu adalah mencari permasalahan biologi pada tingkat molekul sampai kepada biosfer masing-masing 2. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar.